Selamat siang, Pak. Ya, baik. Tolong kerjakan ini dengan baik. Sudah selesai, mesinnya kepanasan. Bagaimana bisa mesinnya kepanasan? Cepat matikan listriknya. Hub listriknya terbakar. Tidak bisa dimatikan. Listriknya tidak bisa dimatikan. Mesinnya bisa kapan saja meledak. Habislah kita. Sekarang, cepat masuk ke dalam mesin, dan tutup katupnya secara manual. Aku akan mati di dalam sana. Kalau seluruh mesin ini hancur, pabrik kita juga tamat. Ambil ini. Istri dan anak-anakku masih menunggu di rumah. Siapa di sini yang tidak punya keluarga menunggu? Masa kami harus mengambil risiko ini untukmu? Benar-benar. Biar aku saja. Pak Direktur. Baiklah. Baik. Pak Direktur, Anda benar-benar menyelamatkan pabrik kita. Ya, TAPI. Saya harus mengatakan sesuatu kepada Anda. Anda sudah tua. Mengapa Anda mengambil risiko seperti anak muda? Pak Direktur, maaf karena membiarkan Anda mengambil risiko untuk saya. Saya tidak akan panyamuka lagi untuk bertemu Kak Yumei. Jika saya benar-benar mati di bawah sini, Yumei mungkin akan lebih bahagia. Apa katamu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan sampai terjadi lagi. Sudah. Semuanya bubar. Kembali ke pos masing-masing. Pergi. Ada apa dengan Pak Direktur? Ada apa dengan Pak Direktur? Pak Direktur. Pak Direktur. Semuanya, minggir dulu. Biar saya yang urus. Bagaimana aku bisa di sini? Tadi aku... Pak Direktur, ini adalah laporan dari provinsi. Laporan hasil tes. Anda didiagnosis menderita penyakit Alzheimer atau yang biasa disebut demensia senilis. Dokter. Penyakit ini... Saya tidak mau berobat lagi. APA Tapi meskipun Anda tidak menerima pengobatan, paling lama 7 hari lagi. Anda akan kehilangan Semua ingatan dan persepsi. Sekarang sedang masa PHK besar-besaran. Jika pada saat genting seperti ini, saya menjalani pengobatan, semua orang di pabrik akan ikut di PHK. Lalu bagaimana dengan Anda? Dokter. Saya paham penyakit ini. Saya juga tidak mau, setelah kehilangan ingatan, hidup seperti mayat hidup. Setelah 7 hari. Seiya akan mencari tempat di mana tidak ada seorang yang bisa menemukan saya. Anda mau bunuh diri? Baik, Anda merasa paling benar. Anda rela mengorbankan keluarga demi masyarakat. Tapi bagaimana dengan istri Anda, Yumei? Apa yang akan terjadi padanya? Diamala akan senang. Quand? Karena saya akan memberi jalan bagi pria lain. Un tuc menggantikan Seiya. Saya tahu, dia selalu menunggu pria itu. Jean-Gon Pergy. Kamu pernah bilang akan menikahiku. Jika kamu pergi, bagaimana dengan anak kita? Yumei. Sudah 20 tahun. Istri saya. Tidak pernah mensenteku sedetik pas. Bahkan, kami tidak pernah tidur bersama. Pak Direktur, kita sudah sepakat. Aku hanya memberimu kesempatan untuk menjagaku tanpa izinku. Kamu tidak akan pernah bisa menyentuhku. Baik.
Meskipun selama 20 tahun ini, dia tidak pernah membiarkanku menyentuhnya. Saya tetap percaya, suatu hari nanti, aku akan bisa meluluhkan hatinya. Tapi kenyataannya memberitahuku, ini hanya angan-anganku. Saat itulah aku sadar, dia bukan takut dekat dengan pria, tapi takut orang yang dekat dengannya. Bukan l'a dia. Sebenarnya, kematian bagiku adalah sebuah kelegaan. Iumai. Apa yang kamu lakukan? Selama bertahun-tahun ini, Dewi. Kita sudah menikah 20 tahun. Kamu tidak pernah mau memberiku. Kenapa hari ini kamu mau? selama kamu bisa membuat Agus menjadi akuntan pabrik, Aku. akan memberikannya padamu sekali. Apa yang kamu bicarakan? Agus selama bertahun-tahun di luar sana, tidak baik-baik saja. Dia orang terpelajar, posisi akuntan di pabrik, paling cocok untuknya. Selama kamu setuju denganku, aku akan memberikannya padamu. Selama 20 tahun kamu tidak pernah memberiku keintiman. Hari ini, kamu akan memberikannya padaku sebagai hadiah untuk pria lain? Dewi, dulu Agus meninggalkanmu demi masa depannya. Sekarang dia tidak bisa bertahan hidup, makanya dia kembali. Dia hanya ingin memanfaatkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara seperti itu tentang dia. Dia tidak seperti kamu. Begituina. Aquina, Bukankah begitu? Justru karena aku menikah denganmu, dia tidak ingin menggangguku. Dewi. Pengorbanan bertahun-tahun ini menjadi memanfaatkan kelemahan di mulutmu. Selama kamu setuju denganku, aku akan memberikannya padamu sekali. Bagus sekali, Agus akhirnya menjadi akuntan. Agus dan aku sudah sejak kecil, seperti saudara kandung. Kamu, sebagai kakak ipar, membantunya. Bukankah itu normal? Dewi. Hadiah yang kamu sebutkan itu, aku tidak perlu. Kéluard. Pokoknya, aku berutang 1 kali padamu. Kapanpun kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Aku tidak perlu lagi. Tu joues Harry Lagy. Aku akan mati. Anggap saja ini hadiah terakhirku untukmu. Sekarang, yang harus kulakukan adalah menyelamatkan para pekerjaku. Selamat siang, Pak Direktur. Silakan duluan, Pak Direktur. Baik, terima kasih. Deschamps. Kamu baru kembali dari kota provinsi, pasti tidak terbiasa makan makanan porsi besar. Begini, Kalojam Makantibananti. datang saja ke rumahku, aku akan masak sendiri untukmu. Mbak Yumei, kamu sangat baik padaku. Daging ini sengaja aku sisihkan untuk Bapak Direktur, agar bisa menambah stamina. Decang itu adik kandungku. Youtuo, kenapa kamu tidak mengalah sedikit padanya? Deschamps Badania Lema. Dia lebih butuh nutrisi. Mbak Yumei, bagaimana kalau daging ini kita kembalikan saja ke Pak Direktur Yo? Kembalikan apa? Tidak ada yang lebih penting dari kesehatanmu. Sudahlah. Belakangan ini nafsu makanku kurang baik. Aku makan yang ringan-ringan saja. Yumei, ini enak sekali, kamu coba juga.
Zutuo. Bisakah kamu jangan menatap kami dengan pandangan kotor? Seperti itu, dia bukan adik kandungku, tapi seperti adik sendiri, kami hanya sudah terbiasa saja. Dis Mata Yumei. Bak Yumei, apa kamu ingat? Aku paling suka pangsit asam pedas. Bukankah kamu paling suka yang ini? Dari awal sampai akhir hanya ada dia. Tidak pernah melihatku. Yang berlebihan ini, hati yang tidak bisa. Diangatkan Selama 21. Seharusnya aku sudah menyerah sejak lama. Pak Direktur, cepat, tolong bantu Pak Direktur. Bak Yumei, semua salahku. Kalau bukan karena aku, Pak Direktur Yo tidak akan begini. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia punya penyakit lambung tapi tidak mengatakannya, dan membuat masalah di sini. Apa kamu tidak tahu? Pak Direktur Yo bertahun-tahun bekerja keras. Sudah lama menderita penyakit lambung yang parah. Kamu merebut makanannya. Bukankah itu sama saja mengambil nyawanya? Pak Direktur Yo, kamu sudah sadar. Pak Direktur Yo. Siapa kamu? Siapa kalian ini? Budi, meskipun kamu punya masalah dengan Agus. Camutidac, Père Lubert Pura Pura Amnesia, Dicini un tuc manquari sympathie. Bak Yumei, Pak Direktur. Dia tidak berpura-pura amnesia. Dia benar-benar. Apa urusanmu dengan masalah ini? Ini urusan keluarga kami. Jangan-jangan kamu ingin jadi istri direktur? Omong kosong apa? Seya tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Lia. Sudah kubilang dia berpura-pura. Dia berpura-pura. Budi, aku beritahu kamu, semakin kamu begini, semakin aku meremehkanmu. Betapa aku berharap bisa melupakan segalanya sekarang juga. Agar tidak ada lagi rasa sakit. Tapi untungnya, masih ada 6 hari lagi. Semuanya akan benar-benar berakhir. Yumei. Pak Direktur Yo. Yumei dia. Lingkungan asrama terlalu buruk. Agus tidak terbiasa tinggal di sana. Tinggal di rumahku dulu. Nanti kalau rumah di pabrik sudah siap, dia baru kembali. Kebetulan, aku bisa menjaganya. Yumei, kita hanya punya satu kamar ini. Dia tinggal di rumah. Tidak nyaman, kan? Agus punggungnya sakit. Dia tidak bisa tidur di asrama. Untuk sementara waktu ini, kamu tinggal di kantor dulu. Apa katamu? Aku tinggal di kantor, dia tinggal di rumah? Yumei, bagaimana kalau aku saja yang tinggal di asrama? Bagaimanapun juga. Ini rumah Pak Direktur Yo. Kamu ini orang kota, orang terpelajar yang hidup sepanjang hidupnya di kota. Bagaimana mungkin kamu bisa menahan kesulitan di asrama? Budi bisa sedikit menderita, tidak apa-apa. Yumei, kamu sangat baik padaku. Pak Direktur Yo, kamu tidak keberatan, kan? Aku dan Yumei tumbuh bersama sejak kecil. Pinggangku pernah cedera saat kecil. Ini dia sengaja merawatku. Baiklah. Aku ikut kalian saja. Rumah ini, kuberikan pada kalian. Kenapa kamu terburu-buru? Jean-Gon Pergy. Malam ini, tidurlah dulu bersama Agus. Jika kamu pergi sekarang, orang lain akan berkata, aku mengusirmu di tengah malam. Pergy. Di rumahku ini, Aculao Ronketiga.
Mau apa? Kaktu, jangan bunuh aku. Aku salah. Aku tahu aku salah. Kaktu. Aku akan menjauh dari kalian. Aku akan pergi besok, Kak Yo. Aku benar-benar salah. Jangan bunuh aku. Membunuh orang itu melanggar hukum. Kaktu. Sepertinya selimut ini, ada yang terlepas jahitannya. Takut kamu tidak nyaman saat tidur. Biar kupotong sedikit. De Chang, kamu tidak perlu pergi. Orang yang harus pergi adalah aku. Apa maksudmu? Karena dia sangat menyukaimu. Aku akan menjodohkan kalian. Beneran? Kamu akan segera tahu. Pak Direktur Pabrik, setelah restrukturisasi pabrik selesai, mari kita bicarakan syaratmu. Apakah pembagian keuntungan atau posisi wakil direktur? Pembagian keuntungan dan posisi wakil direktur itu, aku tidak butuh. Tuan Gu. Satu-satunya permintaanku adalah, setelah restrukturisasi pabrik Dafeng, semua pekerja saat ini Tidak boleh di PHK. Pak Direktur Pabrik, Anda benar-benar bingung. Tahukah Anda berapa banyak uang yang Anda korbankan? Uang itu bagiku tidak begitu penting, karena aku Tinggal 5 hari lagi akan mati. Sungguh Tuhan iri pada orang berbakat. Memiliki direktur pabrik sepertimu adalah keberuntungan bagi para pekerja pabrik Dafeng. Aku tahu aku tidak bisa membujukmu. Sedikit niat baik ini, kuharap kau tidak menolaknya. Liburan. Aku tidak mau. sudah bertahun-tahun menikah, kita belum pernah pergi berlibur. Kalau begitu aku pergi berlibur. Siapa Yang akan memasak un truc de Chang? Lagi pula. Aku tidak tertarik melakukan hal seperti ini denganmu. Iu Mei. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah memohon padamu. Kali ini anggap saja aku memohon padamu. Boleh? Baiklah. Tapi hanya kali ini ya, besok aku menunggumu di bawah. Kenapa Yo Tuo belum datang? Mobilnya sudah sampai. Kencan romantis pertama malah terlambat. Yumei, aku datang. Kenapa kamu baru? Budi. Kok kamu? Kok aku yang datang? Nggak senang? Enggak. Aku sengaja belikan kue untukmu, makanya aku telat. Manis banget, coba. Sudah. Dewi, ini adalah makanan pertama kita. Setelah menikah, aku buatkan makanan kesukaanmu. Coba daging asam manis ini. Selama 20 tahun, dia tidak pernah makan dari piring yang sama denganku. Aku tidak mau makan makanan yang sudah diambil orang lain. Minum dari gelas yang sama. Itu tidak higienis. Terhadap teman masa kecilnya, dia dengan mudahnya menerobos semua batas. Tapi untungnya, semua ini segera tidak akan ada hubungannya denganku. Rudy. Apa maksudmu hari ini? Kenapa yang datang malah Budi? Hari ini, pabrik ada urusan jadi aku tidak bisa pergi. Kesempatan sebagus ini, dan aku tidak mau menyia-nyiakannya, jadi aku biarkan dia pergi. Ada apa? Tidak senang bermain? Camus. Pabrik lebih penting dariku, kan? Hari ini kamu tidak datang, aku beritahu ya, nanti kalau kamu memohon padaku, aku tidak akan pernah muncul lagi. Tidak apa-apa. Yang penting ada yang menemanimu. Karena kamu punya kebahagiaan yang ingin kau kejar, maka aku akan membantumu, mewujudkannya sampai tuntas. Aduh, Dewi, kenapa kamu masih di sini? Grup investasi itu baru saja memberikan mobil untuk Pak Rudi. Mobil pertama di seluruh kota. Rudy? Ya. Mobil sedan pertama di seluruh kota? Ya. Kenapa kamu tidak cepat ke sana melihatnya? Mobil Rudy. Memangnya ada hubungannya denganku? Aku tidak peduli sama sekali. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganmu? Mobil itu baru saja tiba di pabrik, dan Pak Rudi mencarimu kemana-mana. Dia ingin kamu menjadi orang pertama yang menaikinya. Benarkah? Ya. Kalau begitu, aku lihat sebentar. Budi. Mobil yang diberikan pabrik ini untukmu. Lumayan megah ya.
Mobil ini bukan untukku. Ini untuk pabrik Dafeng kita. Sudah kuduga. Tapi, Kamu bisa ajak aku keliling pakai mobil itu. Baiklah, Dewi, aku akan ajak kamu keliling. Joko, Kalau begitu, kamu ajak aku keliling. Kamu kenapa sih? Budi, Dewi, kamu lupa ya. Aku tidak punya SIM. Kebetulan Joko punya. Kalian berdua kan biasanya dekat. Nanti, Dia juga bisa antar jemput kamu pulang pergi kerja. Bagus kan? Budi Santoso. Kamu kenapa sih? Ayo cepat, Dewi, naik mobil. Beberapa hari terakhir ini, apa sebenarnya yang kamu mau lakukan? Tanganku. Budi, Budi Santoso. Aku tidak butuh kamu selamatkan. dans ce bantard. Sebentar lagi juga akan baik-baik saja. Bagaimana ini? Mungkinkah selama bertahun-tahun ini, aku benar-benar tidak menyadari. Québec en mu. Wallopin Camus Meunier Lamat Cancu. Aku tidak akan memaafkanmu. Beberapa hari ini, kamu bertingkah aneh padaku. Sudahlah. Tidak apa-apa sekarang. Kamu berdarah. Saya adalah direktur pabrik. Di pabrik Dafeng kita ini, pekerja manapun yang tertimpa musibah, pasti akan saya selamatkan. Devi, kamu tidak APA? Biar aku lihat. Joko, Dewi tidak suka aku menyentuhnya. bawa dia ke UKS. Dan obati dia dengan baik. Budi Santoso. Ayo, Dewi, kita pergi. Aku antar kamu ke UKS. Dewi, Karena kamu ingin bahagia, aku akan memberimu kebahagiaan yang kamu mau. Budi Santoso. Camus dit Mana Malamini. Malam ini, aku menumpang di asrama teman kerjaku. ada apa? Bucan à Papa, à Cucuma Bertagna. Aku ingin segera menemuimu. Dingin sekali. Peluk aku. Loh, kamu? Loh, kok kamu? Melati, iya, ini aku. Bukankah kamu kedinginan? Ada APA? Saatnya untuk benar-benar pergi. Siapa itu? Agus, Kandra. Bagaimana bisa dia ada di kasurmu? Ada apa? Chandra bilang dia lelah. Jadi dia istirahat sebentar di sini. Tahukah kamu aku hampir mengira dia adalah kamu? Agus, Kamu tidak merasa kekanak-kanakan? Kamu membuatku dan Chandra jijik, kan? Ini kan bagus. Selama ini, bukankah kamu menyukainya? Beberapa hari ini di rumah. Bukankah kamu juga membantunya menghangatkan tempat tidur?
Itu karena Chandra fisiknya lemah, makanya aku melakukannya. Hubunganku dengan Chandra sangat murni. Jika kita berdua ingin memiliki sesuatu, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Kan? Sudah lama terjadi. Melati. Kedepannya, kamu bisa terus mengejar kehidupan yang kamu inginkan. Bagaimana Agus bisa jadi seperti ini? Agus. Aku sadar. Kamu adalah orang yang sangat picik. Orang pisik. Agus. Kukup. Jangan berpura-pura. Agus. Kandra. Kamu tidak apa-apa? Kandra. Ada apa dengan Direktur Agus? Apakah dia marah karena kejadian tadi? Dia terlihat sangat marah. Dia memang mudah tersinggung. Sepertinya kakiku terkilir. Aku akan menemanimu ke rumah sakit. Jangan peduli Candia. Apa ada orang di sana? Apa ada orang di sana? Tolong. Ini di mana? Tolong. Tolong. Aku ingat sekarang. Aku Agus. Aku menderita demensia. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang pernah mencintaiku. Aku akan melupakan semuanya. Biarkan ini berakhir seperti ini. Halo, Direktur. Dengar-dengar, istri Direktur Agus yang aneh itu, semalam tidak pulang ke rumah. Dia pergi mengurus pria lain. SST, Pelangkin Suaramu. Direktur sedang sedih sekarang. Semuanya, hentikan pekerjaan kalian sejenak. Ay Greco. Qui Marie. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pak Budi. Soal sekolah anakmu. Sudaceia Urus. Pak Agus. Uang pensiun istrimu akan segera cair. Lalu, Ada apa-apa? ada satu hal lagi. Saya tidak ingat. Tapi, nanti akan ada yang memberitahu kalian. Baik, terima kasih Pak Direktur. Kenapa rasanya Pak Direktur aneh hari ini? Ayah. Rasanya seperti sedang berpesan sebelum meninggal. Iya, benar. Biasanya tidak begini. Benar. Kita harus menanyakannya. Ini terlalu tidak biasa. Pak Direktur. Anda harus pergi? Akhir-akhir ini di kepala saya. Banyak hal yang tidak bisa saya ingat. Pikun ini, Bagiseya. mungkin adalah kelegaan terbaik. Kalau begitu, saya tidak ingin Anda mati. Idub dan mati sudah takdir. Bukan karena kamu ingin menahan. Lalu saya bisa tinggal. Baiklah. Saya akan pergi menemui Yumei untuk terakhir kalinya. Untung ada kamu. Ternyata dia juga bisa merawat orang. Untuk apa kamu datang? Bukankah kamu suka pura-pura sakit untuk menakutiku? Terus la berpura-pura. Yume. Seya Canperji. Perji. Kamu masih main kabur dari rumah? C'est Madame Camus m'embuatku Dan de Chamuac. Bukankah kamu hanya ingin membuatku merasa bersalah, agar aku memujukmu, karena kamu cinta padaku? Gangaria. Tidak mungkin. Sekarang aku tidak punya perasaan apapun padamu, bahkan rasa kasihan. Aku. Katakan saja apa yang ingin kau katakan dengan cepat. Aku harus mengurus Decang. Yume. Hari-hari ke depan. Jalani dengan baik. Selama bertahun-tahun ini. Yumei, aku mau ke toilet sebentar. Apapun itu, kita bicarakan nanti malam. Aku harus mengurus Decang. Baiklah. Semua ini. Biar la Berakir Sepertini.
Tidak ada yang perlu ditangisi. Aku akan pergi ke suatu tempat, di mana tidak ada yang bisa menemukanku. Hari-hari ke depan, hidup dengan baik. Di mana baju Tono? Kimanadia Perji? Tono. Ucio. Kamu kan cuma cemburu? Masih mau main pura-pura? Kabur dari rumah? Pasti barang-barangnya sudah dipindahkan ke kantor. Aku ingin lihat. Kamu mau berulah apa? Ternyata kondisi kantor Youtuo begini buruk. Ucio. Kamu seorang kepala pabrik tapi makanannya begini? Ya. Kamu tahu aku sengaja datang untuk membuatmu kasihan, kan? Kenapa selimut ini berjamur? Bahkan tidak ada alas tidur. Mungkinkah? Di rumah tidak ada alas tidur untukmu? Ashoi. Tunggu. Aku menyuruhmu tinggal di kantor untuk memberi tempat bagi Decang. Tapi aku tidak menyuruhmu mengosongkan rumah. Untuk apa kamu membawa selimut itu? Kantor ini belum pernah ditempati orang. Bahkan tidak ada alas tidur. Aku tidak peduli. C'est pas le taquant selimut itu. Dia membutuhkannya malam ini. Bukankah kamu sudah menyiapkannya untuknya? Decang sudah hidup seumur hidup di kota provinsi. Badannya manja. Perlu dilapisi beberapa lapis agar bisa tidur nyenyak. Kenapa kamu bersikap berlebihan? Mungkinkah? Sejak saat itu, Youtuo langsung tidur di sofa yang dingin ini. Youtuo, di mana kamu sebenarnya? Ada masalah. Ada masalah apa? Kemarin kepala pabrik sudah mengurus surat pengunduran dirinya. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Tiba-tiba, kenapa dia harus mengundurkan diri? Tadi malam, kepala pabrik bertingkah sangat aneh. Bicaranya seperti sedang berpamitan untuk terakhir kali. Zucio. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Direktur sudah ditemukan. Zucio. Youtuo, kamu di mana? Zucio. Hanya karena sedikit cemburu. Kenapa kamu bertingkah seolah ingin mati? Youtuo, kamu di mana? Pak Direktur, Anda pergi kemana? Hidup ini, demi pabrik Dafeng. Demi keluarga. Demi istriku, kuhabiskan seumur hidupku. Aku tidak menyesal. Tapi, dis Mata Mereka. Apakah aku benar-benar direktur yang baik, suami yang baik? Yume, Pernaka comment Saint-Écu? Selamat tinggal, seluruh warga pabrik. Selamat tinggal, Yumei. Direktur Yo, ayo kita pergi. Ayo pergi. Turun, turun, turun. Ternyata semua orang masih mengingatku. Kalian semua, ada apa dengan kalian? Youtuo, kamu masih punya muka untuk bicara? Apa yang sudah kamu lakukan sendiri? Apa kamu tidak tahu? Kamu kabur membawa uang, meninggalkan istri dan anak. Apa kamu masih manusia? Meninggalkan istri dan anak, kabur membawa uang. Kalian semua bicara apa? Director, Akuntengio, sudah memberitahu kami. Deschamps. Direktur menjual pabrik ini dan menjual kita semua. Jutuo, dia menerima uang gelap dari grup investasi. Jika dia menghilang, berarti dia kabur. Direktur, tolong jelaskan segera, apa sebenarnya yang terjadi? Semuanya, kalian tidak berpikir, aku akan kabur, kan?
Semua yang kulakukan selama bertahun-tahun ini adalah demi kalian semua. Yo Tuo, kamu masih mau berkelit? Daftar rencana ini adalah buktinya. Coba lihat. Tono menerima uang haram dari grup investasi, merestrukturisasi pabrik, berarti pabrik akan bangkrut. Dia mengambil uang haram dan menjual kita semua. Dijual. Tono, dengan melakukan ini, apakah kamu sanggup menghadapi semua orang di pabrik? apakah kamu sanggup menghadapi Siti? Ternyata di mata kalian, saya ini orang yang menipu atasan dan bawahan. Tidak tahu berterima kasih, ya? Kalian salah paham. Pak Tono bukan orang seperti itu. Memangnya urusanmu apa? Pergi sana. Aku bertanya-tanya kenapa kamu begitu aneh beberapa hari ini, seperti orang yang berbeda. Tu tiras à cul. Melakukan sesuatu yang membuatmu sedih. Ternyata. Kamu sedang bersiap kabur membawa uang. De champ. Untung saja kamu menemukan rahasianya. Siti. Kamu juga bilang begitu? Pak Direktur, saya hanya ingin bertanya satu hal. Grup investasi sialan itu, berapa banyak uang haram yang mereka berikan padamu sampai kamu jadi begini? Budi. Apa kamu juga tidak percaya padaku? Selama 17 tahun menjadi direktur pabrik angin kencang. Setiap hal yang saya lakukan, selalu dengan hati nurani yang bersih. Pak Direktur biasanya baik sekali pada kita. Dia juga tidak terlihat seperti orang yang menerima suap. Semuanya, tenanglah dan pikirkan baik-baik. Jangan sampai tertipu Tono lagi. Jika saya, Joko, tidak punya bukti, saya tidak akan maju untuk melaporkan Tono. Ini adalah daftar suap Tono. Di atas ini juga ada tanda tangan asli Tono. Itu Youtuo. Dia yang menandatanganinya. Jutuo, apakah kamu mengakui bahwa daftar ini berisi semua suap yang kamu terima secara pribadi? Ya. Ya. Saya menerima barang-barang ini. Tapi barang-barang ini bukan untuk diri saya sendiri. Bapakku. Saya berterima kasih kepada Anda atas nama seluruh karyawan Dafeng. Terima kasih. Ani. Semua adalah kehendak Direktur Yo. Setelah restrukturisasi resmi pabrik Dafeng, para pekerja lansia akan pensiun. Direktur Yo membangun panti jompo ini khusus untuk mereka. Demi Benjamin, Kehidupan Mereka. Di masa depan. Untuk pabrik Dafeng. Dia telah mengorbankan segalanya, bahkan sisa-sisa jati dirinya pun. Tela lenyap. Akibat penginjak-injakan istrinya. Selama bertahun-tahun. Namun, meskipun begitu, Direktur Yo tidak pernah mengeluh tentang istrinya. Dia khawatir setelah kepergiannya, dengan karakter Yimei, dia tidak akan bisa bertahan di pabrik. Lihat. Beberapa mesin jahit yang diletakkan di panti jompo yang adalah jaminan hidup terakhirnya. Tapi orang baik selalu tidak mendapat balasan yang baik. Ya. Ngomong-ngomong, sekarang saatnya kita kembali ke pabrik untuk membawa kabar baik. Restrukturisasi pabrik Dafeng kepada semua orang. Ya, saya menerima barang-barang ini, tapi barang-barang ini bukan untuk diri saya sendiri. Semuanya, seluruh warga pabrik. Saya menerima barang-barang ini demi kalian semua. Demi kalian semua. Semuanya demi kalian. Zutio. Selama bertahun-tahun kamu menjadi direktur. Pernaka Camus Mangambil Sebatan Jarom. Ato Seta Benon Intuk Keluarga. Sebagai istrimu, apakah aku pernah mendapatkan sedikit keuntungan? Sekarang kamu bilang ini untukku? Setelah bertahun-tahun. Apakah peran saya sebagai suami begitu tidak berharga? Begituina. Sudah sampai titik ini, buktinya jelas. Jutuo. Apakah masih ada gunanya kamu membantah? Tidak. Saya tidak. Director, jika Anda memiliki kesulitan, beritahu saja kami semua. Kami tidak akan menyalahkan Anda. Kami hanya tidak ingin dipecat, dan tidak ingin kehilangan Anda sebagai direktur. Dipka? Pakwan. Saya beritahu kalian. Kita tidak akan Dipka.
Kalian semua tidak akan dipecat. Saya jamin kalian, tidak ada yang akan dipecat. Tidak akan dipecat? Beraninya kamu mengatakan itu? Apakah semua orang akan percaya padamu? Buktinya jelas. Jutuo itu. Jika dia tidak tahu pabrik akan bangkrut, dia tidak akan melepaskan jabatan direktur yang bagus. Dia jutuo. Membiarkan kita semua dipecat demi masa depannya sendiri. Tidak bisa dipecat. Jika saya dipecat, seluruh keluarga saya akan hancur. Pak Direktur, kumohon. Jangan biarkan saya dipecat. Saya berlutut padamu. Kalau dipecat, kita akan kelaparan. Pak Direktur, kumohon. Lihatlah semua orang ini. Apakah kamu tega membiarkan karyawan pabrik Dafeng mati di depanmu? Benar, Pak Direktur. Ayo, bangun. Vanga. Semua orang benar-benar tidak ingin dipecat. Kalau saya hari ini dipecat, saya akan membenturkan kepala saya sampai mati di sini. Lebih baik mati sekarang dengan cepat. Pak Direktur. Pak Direktur. Kenapa kalian tidak mau percaya padaku? Ucio. Kalau kamu memecatku, aku akan melawanmu sampai mati. Kenapa tidak mau percaya padaku? Aku berlutut padamu. Pak Direktur, bangunlah, Pak Direktur. Pak Direktur, sadarlah. Kamu baik-baik saja, Pak Direktur? Pak Direktur. Sadarlah, Pak Direktur. Kita dulu seperti Keluarga. Pak Direktur, kenapa kamu datang? Benda ini sangat kotor. Jangan sentuh. Siapa bilang direktur tidak boleh bekerja? Kita kan keluarga. Ayo, bersama-sama. Baiklah. Hati-hati. Ayo, hati-hati. Terima kasih, Pak Direktur. Ay Greco. Halo, Yumei. Malam ini saya di pabrik, menghitung gaji untuk semua orang. Kamu tidak perlu menyiapkan makan malam untukku. Memang tidak ada niat untuk menyiapkannya untukmu. Silakan masuk. Pak Direktur. Kenapa kalian datang? Kami datang menjengukmu. Ini kan lebaran, kalau kamu tidak makan makanan hangat, kami di rumah juga tidak tenang. Benar. Ayo. Cepat. Pak Direktur, cepat makan. Ayo, makan selagi hangat. Ayo. Terima kasih banyak. Ayo, kamu coba. Ayo, makan selagi hangat. Terima kasih. Makanlah lebih banyak, Pak Direktur. Buatan sendiri. Tidak ada yang membawakan cuka untukku. Ibu tenang saja, anak itu pasti baik-baik saja. Ibu Wang. Terimalah uang ini, untuk pengobatan anak. Kalau tidak cukup, beritahu saya lagi. Baik. Terima kasih, Pak Direktur. Pak Direktur. Kenapa kalian semua datang? Bukankah kamu pernah bilang, kita semua keluarga, anak sakit, bagaimana mungkin kami tidak datang? Ayo, semuanya, keluarkan uangnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Kita dulu seperti Keluarga. Kenapa sekarang? jadi seperti ini? Jutuo. Kamu mengkhianati kepercayaan. Kamu pantas bilang, kita keluarga? Pak Direktur, hari ini, kamu harus memberi kami penjelasan. Beri kami penjelasan. Beri semua orang penjelasan. Tapi Tuhan, siapa yang akan memberiku penjelasan? Saya, Budi. Seumur hidup ini demi pabrik Dafeng. Demi keluarga ini.
Tapi pada akhirnya, Kenapa jadi begini? Membuat kami dipecat. Itu sama saja menyuruh kami mati. Kami tidak akan dipecat. Benar, kami tidak akan dipecat. Bukan begitu. Pak Budi adalah orang baik. Dia yang menyelamatkan pabrik. Dia juga menderita demensia. Dia menderita demensia. Hukum Budi, kami tidak akan dipecat. Hukum Budi, kami tidak akan dipecat. Pak Budi, apa kamu tega melihat semua orang jadi gila karenamu? Budi. Kalau kamu tahu kamu salah. Mainte à ma flappe Ada se mue à Oran. Budi. Budi. Ada apa denganmu? Bukan, Pak Direktur, kenapa celanamu basah? ini di mana? Ini di mana? Pak Direktur, kenapa dia mengompol, dan dia menggaruk-garuk air kencingnya? Apa dia benar-benar? Mungkinkah tubuhnya benar-benar ada masalah? Budi itu sebenarnya hanya pura-pura sakit. Bagaimana dia biasanya? Apa kalian tidak tahu? Hari ini dia tertangkap basah. Ole semua orang, jadi dia pura-pura menyedihkan di sini. Ingin semua orang memaafkannya. Dewi, biasanya Pak Direktur, apa tubuhnya benar-benar ada masalah? Aku tidak tahu. Tapi melihat keadaannya. Diatidac, c'est parti pura-pura. Dewi, Jangan-jangan kamu masih tertipu olehnya? Aku bahkan malu mengatakannya. Budi. Dia itu hanya penjahat cabul. Apa katamu? Beberapa hari yang lalu, dia melecehkan beberapa karyawan wanita di pabrik. Ini sudah tersebar luas secara diam-diam. Apa? Apa yang kukatakan benar, kan? Hari itu Pak Direktur. Tiba-tiba di depan kami beberapa orang melepas celananya. Budi. Aku sudah mengingat hubungan 20 tahun kita. Camus. Kamu memang binatang. Kita sekarang kembali ke pabrik angin kencang. Biarkan para pekerja menandatangani kontrak kerja ini. Setelah ini, tidak ada yang perlu dipecat lagi. Keinginan Bapak Joko, biarlah aku yang menyelesaikannya untuknya. Sayangnya, dia tidak akan bisa melihatnya lagi. Ayo pergi. Apa? Direktur Joko dicegat di pintu masuk. Pasti para pekerja sudah menyadari niat baik Direktur Joko dan ingin menahannya. Cepat pergi. Semuanya, dengarkan aku. Prioritas utama kita sekarang adalah menyelesaikan masalah PHK di pabrik angin kencang. Di saat genting seperti ini, Joko malah pura-pura gila. bukankah seharusnya kita memilih seseorang yang berpengalaman Dan mampu menangani. situasi seperti sekarang ini untuk menjadi direktur sementara? Tapi kita semua sudah bekerja di pabrik ini seumur hidup. Tidak ada yang berpengalaman, kan? Jaja. Bukankah kamu baru kembali dari ibu kota provinsi? Kamu bisa melakukannya. Tidak bisa, aku tidak bisa. Memang benar, aku dari ibu kota provinsi, tapi aku belum lama bekerja di pabrik ini. Aku menganggap kalian semua Sebagai seniorku, guruku. mana mungkin aku bisa? Akuntan Heja, lebih baik kamu saja yang jadi. Asal kita tidak di PHK. Siapapun yang jadi tidak masalah. Yoko, oh Yoko, semua yang kamu miliki sekarang akan menjadi milikku. Karena kalian semua berkata begitu, maka aku, Jaja, dengan berat hati akan menerimanya. Aku pasti akan menjaga pabrik angin kencang dengan baik dan menjaga Yuni dengan baik. Tapi, karena aku akan menjadi direktur sementara, pasti ada prosedurnya, Kan? Sini, Yoko, tandatangani ini. Begitu kamu menandatanganinya, pabrik angin kencang tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Pergi kemanapun kamu mau, tidak ada yang akan mengurusmu. Directure. Jangan tanda tangan. Lihatlah dirimu sekarang. Apa yang bisa kamu tandingi dengan Jaja? Menurutku, kamu yang merugikan semua orang. Yoko, jika kamu tidak tanda tangan, apakah kamu ingin melihat pabrik angin kencang bangkrut? Apakah kamu ingin melihat semua orang di PHK? Tidak tanda tangan. Sama saja membunuh kami. Iya, cepat tanda tangan. Tanda tangani saja. Tandatangani itu. Maafkan kami, Direktur. Tanda tangani saja. Ini akan baik untuk kita semua jika Anda menandatanganinya. Berhasil.
Mulai sekarang, semuanya akan bergantung pada Pak Direktur Jia. Mai. Tentu saja aku akan menjadi direktur nanti. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tentu saja. Aku, Yia Deshang. Pasti tidak akan mengecewakan semua orang di pabrik Dafeng. Bagus. Pabrik Dafeng hancur. Mai. Aku juga hancur. Pak Direktur Yo, Anda baik-baik saja? Mengapa aku harus bangun? Mengapa? Mengapa tidak biarkan aku tetap bodoh? Pak Direktur Yo, tolong biarkan aku memberitahu mereka kebenarannya. Jangan, mereka tidak akan percaya. Biarkan semua ini berakhir di sini, Zhu Tuo. Seumur hidupmu, demi pabrik Dafeng, demi keluarga, demi istrimu, côté-là memberikan segalanya. Namun pada akhirnya kau sadari, semua ini hanyalah keinginanmu sendiri. Pak Direktur Jia, pabrik kita sepenuhnya bergantung padamu. Semuanya, jangan khawatir. Aku, Yia Deshang. Pasti tidak akan mengecewakan semua orang di pabrik Dafeng. Situasi apa ini? Kenapa ramai sekali? Semua orang di pabrik Dafeng. Mulai hari ini, kalian tidak perlu lagi khawatir tentang PHK. Ini untuk memberi kita uang. Ini adalah kontrak kerja seumur hidup. Setelah menandatangani, kalian tidak perlu lagi khawatir tentang PHK. Bagus sekali ini. Jatah untuk semua orang. Kontrak ini membuktikan bahwa mulai sekarang, kita tidak akan di PHK. TAPI, ada apa ini sebenarnya? Deschamps, siapa mereka? Ini. Pasti ini pengaturan Pak Direktur Jia. Dia bahkan memberi kita begitu banyak uang. Pak Direktur Jia memang pantas kembali dari ibu kota provinsi. Dia benar-benar punya kemampuan. Ya. Ini semua yang seharusnya kulakukan. Ini semua yang telah kupersiapkan untuk semua orang. Terima kasih, Pak Direktur Jia. Halo, Bapak Pimpinan. Terima kasih atas dukungan Anda untuk pabrik Dafeng. Saya adalah Direktur Pabrik Dafeng. Yia Deshang. Kita punya masa depan yang panjang. Direktur pabrik Dafeng. Bagaimana bisa jadi Anda? Bapak Pimpinan, Anda belum tahu, kan? Zhu Tuo Oberse Kongkol denken orang luar. Untuk menghancurkan pabrik Dafeng kita. Saya menghentikannya dan menanganinya. Apa katamu? Yo Tuo melakukan korupsi dan menerima suap. Kami menangkapnya di tempat dan langsung menanganinya. Korupsi. Benar, Yo Tuo dan seseorang dari perusahaan investasi bermarga Gunawan, Berkeley, berkat Direktur Wijaya yang segera menemukannya, kesalahan besar tidak terjadi. Budi, syukurlah ada kamu. Jika tidak, Yo Tuo akan terus berbuat salah. Senang ada kamu. Tarik kembali semua kontrak dan tunjangan tadi. Bukan, Bapak Pimpinan, apa maksud Anda? Apa maksudnya? Saya adalah orang bermarga Gunawan dari grup investasi yang Anda sebutkan. Grup investasi, bukankah Yo Tuo yang membawanya untuk menghancurkan pabrik? Menghancurkan pabrik? Tahoka and the APA yang telah Yo Tuo lakukan untuk Anda? Bagaimana mungkin? Kami sudah menemukan bukti korupsi Yo Tuo. Budi, cepat tunjukkan. Ini. Ya, lihat, buktinya ada di sini. Bapak Pimpinan, silakan lihat. Bukti. Biar saya tunjukkan apa yang kalian sebut bukti. Ini adalah panti jompo yang dibangun untuk pabrik angin kencang kita. Tunjangan dan kontrak yang Anda ambil tadi. Itu semua didapatkan Yo Tuo. Dengan susupaya. Mungkinkah kita salah paham dengan direktur? Itu urusan kalian. Sekarang, semua yang kalian miliki, termasuk kontrak kerja dan tunjangan kesejahteraan, semuanya dibatalkan. Panggil seseorang, bongkar panti jompo itu. Mereka tidak pantas.
Kita benar-benar salah paham pada Pak Direktur. Bagaimana bisa aku tidak percaya pada Pak Direktur Yo? Bisakah barang-barang ini dikembalikan pada kami demi Pak Direktur, Peleka? Kalian tidak pantas. Di mana Pak Direktur? Ayo kita mohon pada Pak Direktur. Mungkin saja dia masih akan mengurus kita dan terus merawat kita. Pak Direktur sudah pergi. Semua salahnya. Kalau saja dia tidak menepak kita tidak akan. Begitu pada Pak Direktur. Semua ini salahnya. Ini semua salahmu. Aku juga demi mempertimbangkan kalian semua. Apa salah de champ? Bahkan jika Yo Tuo tidak korupsi La lutte dia pura gila. dan berbuat mesum pada karyawan wanita, bukankah itu perbuatannya? Anda pasti istri Yo Tuo. Anda sama sekali tidak pantas untuknya. Paka and Tahu Tuanzhou. Menderita penyakit apa? Sakit? Pak Direktur Yo menderita Penyakit Alzheimer. atau demensia. Dia sama sekali tidak berbuat mesum. Setelah dia tidak berdaya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan buang air sembarangan. Yo Tuo masih begitu muda. Bagaimana bisa menderita penyakit seperti ini? Bertahun-tahun bekerja keras, menguras tenaga. Di rumah ada pula istri sepertimu yang tidak peduli. Semangat hidupnya telah dihabiskan dalam 20 tahun ini. Bagaimana mungkin dia tidak sakit? Jadi tadi Pak Direktur duduk di tanah kami. Cepat tanda tangani. Tanda tangani saja. Tanda tangani saja. Pak Direktur, maafkan kami. Tolong tanda tangani saja. Menandatanganinya akan baik untuk kita semua. Jika seseorang menderita Alzheimer, Mereka akan kehilangan semua ingatan. bahkan kognisi paling dasar pun akan hilang. Hal-hal seperti buang air sembarangan hanyalah gejala paling dasar dari pasien yang sakit parah. Zhu Tuo. Aku salah sangka padamu. Maksudmu, Pak Direktur sakit? Kenapa dia tidak memberitahu kita? Jika dia memberitahu kalian, dia harus pergi berobat. Pengobatan Alzheimer akan membuat seseorang menjadi lambat. Pak Direktur Yo ingin menggunakan waktu terakhirnya yang masih sadar untuk menyelamatkan pabrik Dafeng dan mencari jalan keluar untuk kalian. Kemana ou Tuo Perji? Katakan padaku. Aku harus menemukannya. Kau tidak akan menemukannya. Karena perjalanan ini, dia pergi untuk mengakhiri hidupnya. Pak Direkturku, kami telah salah menyudumu. Apa yang ingin dikatakan Pak Direktur Yo? Semuanya ada di sini. Saat kalian membaca surat ini, aku sudah pergi selamanya. Mohon maafkan kepergianku yang mendadak. Sebagai direktur, aku tidak punya banyak kemampuan. Tapi setidaknya di akhir, aku meninggalkan sesuatu untuk kalian. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang perlu di-PHK. Fukwan. Setelah kepergianku, kau kemungkinan besar akan menjadi direktur. Lehermu tidak baik. Ingatlah untuk sering beristirahat. Jangan bekerja keras seperti aku, sampai akhirnya jatuh sakit. Oh ya, tentang urusan sekolah putrimu, bukan berarti aku tidak mengurusnya. Aku mendaftarkannya ke sekolah anak pekerja. Mulai sekarang, anak-anak pabrik Dafeng. À Cannes, puis n'y attend pas un tube bersecola. Masa depan pabrik, aku tidak perlu khawatir lagi. Presiden Gu akan membantu menyelesaikannya untuk semua orang. Ini adalah kontrak kerja seumur hidup. Setelah menandatanganinya, kalian tidak perlu lagi khawatir. DPHK. Masa depan, semuanya akan menjadi lebih baik. Terakir. Istriku. Istriku, Yu Mei. Selama bertahun-tahun bersamaku, kamu pasti merasa tertekan. Kata, cinta, atau tidak cinta, sulit diucapkan oleh orang seusiaku, dari mulutku. Sangam et Malucan. Tapi kupikir, hidup ini berlalu begitu cepat. Jika kamu tidak mencintaiku, maka gunakan sisa hidupmu untuk mengejar. Saint-Ayang, Camus impiquant. Budi, kembalilah. Aku ingin kamu sendiri yang menjelaskan semuanya padaku. Kamu tidak akan menemukannya. Dia pergi. Karena tidak ingin hidup, seperti zombie, menjadi beban bagimu. Sampai akhir, dia masih memikirkanmu sebagai istrinya. Apakah aku, sebagai istrinya, begitu tidak pantas? Budi sudah pergi. Benar atau salah, aku tidak ingin memperdebatkannya lagi. Hanya saja, kalian selamanya kehilangan seorang direktur pabrik yang baik. Dan kamu, Selamanya kehilangan sirang suami yang baik. Atas apa yang telah dia lakukan. kalian tidak akan pernah pantas.
Kamilah yang mencelakai Direktur. Devi, sampai akhir. Direktur Budi tidak pernah mengeluh padamu. Kaulah yang menyakitinya. Kaulah yang membunuhnya. Semua ini, apakah benar-benar salahku? Selama bertahun-tahun ini, apakah semuanya salahku? Apakah aku yang bersalah? Padamu, Budi? Apakah kamu, Budi, tidak pernah bersalah padaku? Apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Budi. Dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Devi. Maafkan aku. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Direktur Budi tidak akan seperti ini. Aku tidak ingin hidup lagi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Deschamps. Yumai. Perutku agak lapar. Lapar? Aku akan memasakkan sesuatu untukmu. Yumei sudah kembali. Dapur ini pengap sekali. Jangan masuk. Cepat cuci tanganmu dan makan. Hari ini aku membuat iga asam manis kesukaanmu. Ternyata ini hanya ilusi. Yumai. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ayo makan. Sejak kapan kamu Belaya begitu banyak masakan? Aku belajar menirunya dari Youtuo. Tidak tahu bagaimana rasanya. Sebenarnya, Jutuo mungkin tidak apa-apa. Mungkin kondisinya sudah membaik sekarang. Yumei, jangan terlalu khawatir. Yang terpenting sekarang adalah kamu harus memikirkan kehidupanmu sendiri. Jalani saja dengan baik. Deschamps. Kita makan dulu saja ya. Apa kamu masih memikirkannya? Aku tahu. Aku hanyalah orang yang paling tidak berguna di rumah ini. Kalau bukan karena aku, Youtuo tidak akan pergi. Dan pabrik Dafeng juga tidak akan bermasalah. Aku sebaiknya pindah saja. Aku benar-benar tidak berguna. Deschamps. Kamu tidak perlu pergi. Aku juga tidak merindukannya. Aku hanya merasa, rumah ini terasa kosong. Soal pabrik Dafeng, itu bukan salahmu. Kalau begitu, baiklah. Saat aku menemukan tempat tinggal, aku akan segera pindah. Tidak perlu terburu-buru. Kenapa di rumah ada begitu banyak guci acar? Ini semua disiapkan oleh Youtuo untukku. Yumei, Kenapa kamu membawa begitu banyak guci tua ini? bukankah kamu suka makan acar? Aku pikir aku akan menyiapkan lebih banyak untuk rumah. Pura-pura saja. Kalau aku mau makan, bukankah aku bisa beli di luar? Cepat ambil itu. Sebentar lagi musim hujan tiba. Yumei, mienya sudah siap. Ayo. Kimchi. Sekarang di luar sudah tidak ada. Kamu dapat dari mana? Ini kan sudah mau musim hujan. Para penjual kimchi di luar sana sama sekali tidak bisa menyimpannya. Pasti tidak akan bisa dibeli. Ini kimchi yang kubuatkan untukmu sebelumnya. Cukup untuk kamu makan sepanjang musim hujan. Cepat makanlah. Ada apa, Yumai? Ini semua disiapkan oleh Youtuo untukku. Tapi kimchi ini? Kenapa tahun ini begitu cepat? Yumai. Yumei, ada apa denganmu? Tapi musim hujan belum tiba. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Yumei, kamu baik-baik saja? Youtuo tahu dia tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. Dia juga tidak akan menunggu sampai musim hujan. Jadi, dia menahan rasa sakitnya, menyiapkan kimchi ini untukku lebih awal. Zutuo. Dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Petugas. Saya ingin melapor. Suami Seyailan. Tolong bantu saya menemukannya. Ebio, tenang dulu.
Siapa nama suami Anda? Zuchio. Direktur pabrik Dafeng. Director, kami di sini tidak tahu direktur yang mana. Jika Anda ingin mencari seseorang, Anda harus menunjukkan fotonya dulu. Photo. Baik, saya akan mencarinya. Photo. Fotonya mana? Mungkinkah aku dan Yo Tuo sudah punya foto bersama? Iumei, ayo kita ke studio foto untuk mengambil foto. Sudah bertahun-tahun menikah, kita tidak punya foto bersama. Tidak mau, aku tidak suka difoto. Sekalipun hanya satu foto, itu juga kenangan. Zuchio. Aku sudah menikah denganmu, apalagi yang kamu inginkan sebagai kenangan? Sudah kubilang, aku tidak suka difoto. Foto pernikahan, foto pernikahan. Kita punya foto pernikahan. Kenapa foto Seiya bersama de champ? Fotonya. Kok bisa ada? Di bingkai foto pernikahan saya? Cantik sekali. Yume, hari ini, berdandan begitu cantik. Mau pergi kemana? Tentu saja mau foto-foto. Yumei akhirnya setuju berfoto dengan saya. Saya ganti baju dulu. Malam ini Seiya tidak pulang makan. Bukan, bukankah kita mau foto-foto? Saya tidak berfoto denganmu. Decang kembali dari kota provinsi. Kita sudah belasan tahun tidak bertemu. Ayo foto bersama. Begitu ya. Oh iya, setelah fotonya jadi, masih kurang satu bingkai. Kalau begitu, pakai saja bingkai pernikahan kita. Bingkai itu ya. Yume, itu kan foto pernikahan kita. Ada apa dengan foto pernikahan? Bukankah itu hanya foto pernikahan? Saya dan Decang sudah belasan tahun tidak bertemu. Foto yang dihasilkan nanti, pasti ingin disimpan baik-baik. Kalau tidak ketemu, saya tidak akan bisa menemukan suami saya. Sudah ketemu. Yume, saya pergi sekarang. Karena kamu punya kebahagiaan yang ingin kamu kejar. Cintailah saja dengan sederhana. Zuchio. Kenapa kamu begitu kejam? Bahkan tidak meninggalkan kenangan untukku. Tidak ada fotonya. Apakah dia benar suamimu? Benar. Tapi saya memang tidak bisa menunjukkan fotonya. Tolong bantu saya menemukan. Suami Seiya, ya? Berikan saya data kependudukannya. Saya akan bantu periksa. Data kependudukan? Saya tidak tahu data kependudukannya. APA, kamu tidak tahu data kependudukan suamimu? Apakah suamimu seorang kriminal? Sebagai seorang istri, kenapa kamu begitu dingin padanya? Saya memang pernah melakukan beberapa kesalahan. Sudahlah, aku sarankan kamu jangan mencarinya lagi. Istri sepertimu tidak bisa menemukannya, itu juga keberuntungan baginya. Sudahlah, kami di sini tidak bisa membantumu. Kalau kamu benar-benar ingin mencarinya, coba tanya teman-temannya. Teman? Baik, aku akan ke pabrik. Pabrik angin kencang, hancur begitu saja. Pak Direktur. Kakak Kepar, jangan panggil aku direktur lagi. Sekarang pabrik kita, tanpa dukungan grup investasi, sebentar lagi akan bangkrut. Jabatan direkturku ini juga tidak bisa dipertahankan lagi. Biasanya, hubunganmu dengan Agus, suamiku, paling baik, kan? Benar, di pabrik, hubungan saya dengan Direktur Agus adalah yang terbaik. Kalau hubungan kalian baik, bisakah kamu tahu? Di mana dia makin berada? Kakak Kepar, sejujurnya, Direktur Agus sakit parah begini. Sekarang mungkin sudah kehilangan ingatan. Jangan bicara soal kami mencarinya, sekarang dia sendiri, mungkin tidak tahu siapa dirinya. Aku tidak peduli. Sekalipun dia jadi bodoh. Aku pasti akan menemukannya. Dulu kalau saja kamu sedikit lebih baik pada direktur, mungkin dia tidak akan sampai pada titik ini. Semua orang di pabrik angin kencang, juga bukan orang baik.
Sekarang aku hanya ingin memohon pada Tuhan, beri aku kesempatan menemukannya, agar aku bisa menebusnya. Kalau benar ingin menemukan Direktur Agus, mungkin ada seseorang yang benar-benar punya cara. Siapa? Direktur pabrik lama kita. Permisi. Pak Tua. Saya ingin menanyakan seseorang pada Anda. Saya dengar Direktur pabrik lama pabrik angin kencang. Sangat suka bermain catur di dekat sini. Apakah Anda mengenalnya? Saya memang mengenalnya. Tapi, orang tua itu sudah pensiun. Untuk apa Anda mencarinya? Saya punya alasan. Suami c'est Yailan. Hanya Pak Direktur lama yang tahu di mana dia. Suami Anda hilang? Siapa suami Anda? Yo Tuo, Direktur pabrik Dafeng. Oh Zhou Tuo. Yo Tuo sudah lama tidak datang bermain catur. Tapi dia juga suka bermain catur. Saya tidak pernah mendengarnya. Dia punya istri lain, loh. Saya tidak punya waktu untuk membicarakan ini dengan Anda. Anda tahu atau tidak, di mana Pak Direktur lama? Saya ini. Anda Pak Direktur lama? Melihat Anda sebagai istrinya, saya jadi mengerti. Yo Tuo selama bertahun-tahun ini, mengapa hidupnya begitu tertekan? Bahkan hobi satu-satunya bermain catur, dia tinggalkan. Hobi satu-satunya? Iu Mei, aku pulang. Bau amis sekali, bau busuk. Bukankah kamu bilang ingin makan ikan hari ini? Setelah selesai catur, aku langsung pergi memancing, dapat 2 ekor besar. Aku memang suka makan ikan, tapi aku tidak tahan bau amis dari pinggir sungai. Kamu tidak bisa pergi ke pasar dan membeli yang segar saja? Lagipula. Kamu setiap hari hanya tahu bermain catur. Apa kamu tidak punya ambisi sama sekali? Lihat la de champ. Betapa suksesnya dia di ibu kota provinsi. Kalau kamu berani bermain catur lagi, jangan kembali. Akulah yang merampas satu-satunya hobinya. Zhou Tuo ini. Selama bertahun-tahun ini, demi urusan pabrik Dafeng ini, dia tidak pernah mengendur. Tapi, satu-satunya cara dia bisa rileks. Telah kamu putuskan. Dia bisa menempuh jalan ini. Apa menurutmu dia aneh? Pak Direktur lama, saya salah. Saya mohon, bisakah Anda memberitahu saya di mana dia? Terlepas dari saya. Tahu atau tidak? Meskipun saya tahu. Anda sebagai menantu dari murid kesayangan saya, sudah menikah lebih dari 20 tahun. Kami berdua belum pernah bertemu. Kenapa saya harus memberitahu Anda? Tidak pernah bertemu, itu tidak mungkin. Kan, bagaimanapun, Anda adalah Pak Direktur lama. Tidak mungkin, tidak pernah bertemu. Sudah bertemu. Bahkan jika upacara pelantikan Yo Tuo sebagai direktur, Anda tidak datang menghadirinya. Hari saat dia menjadi direktur pabrik. Ada apa pagi-pagi Begini berantakan di sini? Iu Mei, kamu lupa? Hari ini adalah hari pelantikanku sebagai direktur. Nanti kita pergi menghadirinya, ya? Hanya jadi direktur pabrik saja, kan? Lihatlah si de champ. Sudah jadi bos besar di kota provinsi. Aku tidak melihatmu segembira ini. Iu Mei, aku tahu kamu tidak mau ikut, tapi hari ini adalah acara yang diadakan oleh Pak Mantan Direktur untuk kita. Saat kita menikah, tidak ada upacara. Kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk kita rayakan dengan baik? Aku tidak mau pergi. Siapa yang mau pergi? Silakan. Dalam karir, kamu meremehkannya. Secara pribadi kamu menghinanya. Secara fisik kamu mengabaikannya. Seorang pria, dari awal sampai akhir, oleh wanita yang paling dicintainya, Dibuang tanpa ampun. memiliki istri sepertimu. Dia Zhou Tuo. Bahkan jika dia mati sekarang, itu pun sudah merupakan kelegaan. Aku tahu aku salah. Aku salah terlalu banyak. Selama bertahun-tahun ini, aku sekarang menyesal. Pak Mantan Direktur. Bizaka, Anda memberitahu saya. Di mana dia sebenarnya? Yo Tuo seumur hidupnya, demi pabrik, Demi kamu. telah menghabiskan seluruh hidupnya. Sekarang, di saat-saat terakhirnya, membiarkan dia mengembalikan hidupnya padanya. Bahkan Tuhan pun tidak akan membiarkanmu menemukannya. Zhou Tuo. Yo Tuo, apakah aku benar-benar tidak bisa menemukanmu? Bahkan jika Tuhan membuatku tidak dapat menemukanmu, aku pasti tidak akan menyerah.
Permisi, apakah Anda pernah melihat orang ini? Tidak pernah. Permisi, apakah Anda melihat suami saya? Tidak. Permisi. Tolong pegang ini sebentar. Dan tanyakan apakah dia mengenal orang ini. Suami. Kamu pergi sudah lebih dari setahun. Aku belajar darimu untuk menjaga diriku. Sepertinya hidupku tidak terlalu buruk. Suami. Aku sangat merindukanmu. Aku tahu. Suatu hari kamu akan kembali. Zutio. Nyonya He. Ini adalah guci abu jenazah Kak Yo. Dia meninggal 3 hari yang lalu. Mengapa kamu pergi begitu saja? Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Tidak meninggalkan sedikit pengenangan untukku. Kamu meninggalkanku sendirian di dunia ini. Bagaimana aku bisa hidup? Nyonya He. Turut berduka cita. Akulah yang membuatnya meninggal. Selanka demi Selanka. Aku mendorongnya ke jurang. Suami. Suamiku. Aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Ternyata kepergianmu adalah hukuman terbesar bagiku. Ya Tuhan, kenapa kau begitu kejam? Tidak memberiku sedikit pun kesempatan untuk menebusnya. Suamiku. Yoko. Hari ini, semua orang dari pabrik Dafeng sudah datang. Suamiku. Semua orang datang menuimu. Yoko. Semua orang dari pabrik Dafeng sudah datang hari ini. Selama ini, kau sudah bekerja keras. Semua orang dari pabrik Dafeng minta maaf padamu. Aku membungkuk padamu di sini. Kepergian seseorang yang mendadak seperti padamnya lampu. Dengan kepergianmu ini, aku orang tua ini nanti tidak tahu pemakamanku sendiri. Handayurus oleh siapa? Naaman. Kau sekarang memang bisa terbebas. Yoko. Kami minta maaf padamu. Suamiku. Suamiku. Bukan, Kak Dewi. Cebahlah. Joko sudah tiada. Dia sudah tidak ada lagi. Aku benar-benar melihat Joko. Kak Dewi, apa kau salah lihat? Bagaimana orang mati bisa hidup kembali? Mungkinkah? Aku salah lihat? Yoko. Mereka sepertinya masih sangat merindukanmu. Yoko. Yoko. Aku akhirnya menemukanmu. Apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak boleh mati. Ko Bernama. Siapa namamu? Aku sudah tidak bisa mengingatnya lagi. Aku sudah hampir melupakan semua hal.
biarkan saja aku pergi. Yoko, aku akan memohon pada ayahku untuk mendatangkan dokter terbaik dari luar negeri. Penyakit Alzheimer MU akan sembuh. Yoko, kau adalah direktur pabrik Dafeng. Kau punya cita-cita dan ambisi yang tak terhitung jumlahnya, yang belum terwujud. Kali ini, kau yang memilih. Apakah seperti ini, pergi tanpa kejelasan? Atau memilih untuk menerima perawatan? Lalu kita bersama-sama pergi ke selatan untuk berjuang. Dan kepada era ini, menunjukkan bakatmu. Yoko. Mereka sepertinya masih sangat merindukanmu. Semua ini sudah berlalu. Jika bukan karenamu saat itu, pemakaman ini. Minquin Suda Manjadi Kenyataan. Tidak perlu berterima kasih padaku, Yoko. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin hanya dalam waktu 1 tahun, grup Tuoing bisa lahir? Semua orang sudah banyak berubah. Dewi juga sudah banyak berubah. Dia sangat merindukanmu. Apa kau mau masuk? Kamu sudah hampir sembuh. Setahun lalu kamu sudah pernah memilih. Hari ini, aku ingin kamu memilih sekali lagi. Kamu bisa memilih untuk masuk dan berbaikan dengan mereka. Atau kamu bisa memilih untuk bersama denganku dan memulai lagi. Terakir, bisakah kamu mengabulkan satu permintaan untukku? Masa. Kamu masih mau masuk ke sana? Ini tentang pabrik Dafeng. Dan Semua auront et la Bersama Selama Bertintin. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Semua auront dit Kadan Mangangur. Dan aku juga tidak ingin melihat. Yumai tanpa mata pencarian, kan? Aku tahu itu. Kamu pasti akan melindungi pabrik Dafeng dan semua karyawannya. Jangan khawatir. Aku sudah menghubungi Tuan Gu. Semua orang di pabrik Dafeng tidak akan dipecat. Selamat tinggal, pabrik Dafeng. Selamat tinggal, Iu Mei. Dulu, kenapa kamu tidak bisa lebih peduli padanya? Sekarang dia sudah meninggal. Meskipun kamu sangat sedih, apa gunanya? Tadi, aku benar-benar melihat Youtuo. Aku akan hidup dengan baik. Apapun yang terjadi sebelumnya, aku harus menemukan suamiku. Aku harus menemukan Youtuo. Sayang. 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 Apa kamu mimpi buruk lagi? Akhir-akhir ini, aku selalu bermimpi buruk. Sepertinya, aku teringat kejadian di masa lalu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Aku juga tidak ingat dengan jelas. Bahkan, aku bahkan tidak ingat wajah orang itu. Sayang, setelah bertahun-tahun pengobatan, kamu telah melupakan rasa sakit di masa lalu. Sekarang, bahkan jika dia berdiri di depanmu, kamu tidak akan lagi mengingat rasa sakit itu. Ayah. Saillant.
Ayah, kamu sudah bangun. Tadi ibu tidak mengizinkanku membangunkanmu agar kamu bisa tidur lebih lama. Sekarang kenapa dia membangunkanmu? Putriku yang baik, sini. Biar ayah peluk. Anak baik. Ini baru namanya perasaan rumah. Bukan? Sayang. Grup Tuo Ying Kita. Sudah 10 tahun berbisnis, dan hari ini akhirnya resmi melantai. 10 tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Memilikimu di sisiku adalah berkah bagiku dan Nini. Ya, ayah adalah berkah kami. Sayang. Kamulah berkah terbesarku. Dan Nini kami adalah ayah Hes. Berkah terbesar. Ibu, kenapa ayah tersenyum sambil menangis? Karena ayah sudah benar-benar lupa masa-masa sulit di masa lalu. Hari-hari sebelumnya, hari-hari seperti apa itu? Oh, masa lalu itu adalah masa-masa Nini kita. Seumur hidup ini tidak akan pernah mengalami hari-hari seperti itu. Iumai. Sejak 10 tahun lalu, setelah Yo Tuo meninggal, kamu bekerja siang malam. Kuatkah tubuhmu menahan itu? Bahkan jika tubuhmu kuat, kau sebagai wakil direktur pabrik begitu rajin, membuatku sulit menatap wajah direktur pabrik ini. Begitu aku berhenti, aku akan teringat semua yang kulakukan pada Yo Tuo. Aku benar-benar tidak bisa berhenti. Kau sudah mencarinya selama 10 tahun. Ini semua adalah karma buruk. Yo Tuo tidak meninggal. Dia hanya hilang saja. Zutio. Aku pasti akan menemukanmu. Iumai. Aku dengar dari para pekerja, kamu tidak makan siang. Aku segera pulang dan membuatkan sedikit untuk kubawakan untukmu. Terimakazi, de Chang. Iumai. Kita adalah keluarga, bukankah begitu? Adieu, de Chang, Jangan Bejitu. Iumai, Yo Tuo sudah pergi, sudah bertahun-tahun. Akutau. Mungkin Yo Tuo sudah tidak ada lagi. Tidak apa-apa. Selama aku bisa di sisimu, menemanimu, aku sudah puas. Jika kamu ingin mencari Yo Tuo, aku juga mendukung. Selama aku bisa menemanimu. Terima kasih. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karenamu, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Tidak apa-apa. Selama kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada di sisimu. Oh ya, ini koran hari ini. Aku mengambilkannya untukmu. Zutio. Ini Yo Tuo. Tuo? Bagaimana mungkin Yo Tuo adalah ketua dari grup Tuo Ying? Aku tidak mungkin salah mengenali. Ini benar-benar Yo Tuo. Zutio. Kau tidak mati. Iumai. Mau kemana? Aku akan mencari Yo Tuo. Aku akan bertanya langsung padanya, mengapa selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah muncul. Tapi orang ini, bagaimana jika dia hanya mirip saja? Bahkan jika hanya ada 1 dari 10.000, Peluang. aku tidak akan menyerah. Tuo. Seperti di sini. Hati-hati, Bang. Akhirnya kutemukan kau. Untuk APA? Aku tanya, untuk apa? Aku datang mencari seseorang. Mancaridia. Banyak orang mencari bos Yo kami. Siapa kau ini? Tidak ada telepon, tidak membuat janji temu? Siapa saja bisa masuk senaknya? Untuk apa aku jadi satpam kalau... Pak Satpam, saya istrinya. Tolong biarkan saya masuk. Pergi sana, Jenggaya. Bos Yo kami sudah punya istri. Kalau kau terus menggekau di sini,
aku akan panggil polisi dan menangkapmu. Dia sudah punya istri. Ya, benar. Bos Yo kami tampan dan punya karir. Wajar saja kalau dia punya istri, kan? Aku tidak percaya. Akulah istrinya. Biarkan aku masuk. Pergi sana. Beri tahu kamu. Bos kami, bos besar perusahaan terbuka. Mana mungkin ada wanita merepotkan sepertimu. Pak Satpam, saya benar-benar istrinya. Percayalah padaku. Nanti kalau kamu melihat dia melihatku, kamu akan mengerti. Pergi sana. Aduh, Mbak, jujur saja ya, wanita yang mau mengejar-ngejar seperti kamu. Saya bertemu 8 seperti itu sehari. Mengejar-ngejar. Aku sudah bersama Pak Tio selama 20 tahun. Tepat 20 tahun. Pernahkah kamu melihatnya berkeringat deras? Mata perih karena keringat. Demi seorang wanita. Makan. Aka? Pernahkah kamu melihatnya? Seorang pria dewasa dengan jarum dan benang. Tangannya berdarah. Menjahit selimut pernikahan? Kamu tidak pernah melihatnya. Kamu tidak tahu apa-apa. Beraninya kamu menyangkal identitasku? Saya mengerti. Kamu gila. Pergi. Jadi, hari ini, saya harus bertemu dengannya. Kalau ku bilang pergi, ya pergi. Manggir. Aku harus bertemu dengannya. Pak Tio. Pak Tio. Pergi sana. Pak Tio adalah milikku. Setelah pembayaran akhir diterima di sana, proyek ini akan selesai. Baik. Ada apa di sana? Akhir-akhir ini, terlalu banyak orang yang datang menemui Anda. Untuk reason. Merupakan. Ku beritahu ya. Tidak peduli apa hubunganmu dengan Bos Tio sebelumnya, apapun hubunganmu, lihat sekarang, kamu sudah lihat, Bos Tio hidup dengan sangat baik. Punya sedikit harga diri, jangan ganggu. Mereka lagi, ya? Beraninya kamu tidak mengizinkanku masuk? Akulah istri Pak Tio. Aku tidak peduli siapa kamu. Bos Tio dan istrinya memperlakukanku dengan baik. Apapun yang kamu katakan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Untuk mengganggu kehidupan mereka. Jadi itu. Perinta si rubalisi itu. Ya? Jika Pak Tio tahu, kamu memperlakukanku seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Utio. Pak Jo. Utio. Ada apa? Utio. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Aku tahu itu. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku Yu Mei. Aku adalah istri tercintamu. Jika kamu butuh bantuan, dalam batas kemampuanku, aku akan membantumu. Tapi tolong jangan bicara seperti itu lagi. Aku punya keluarga sekarang. Kalau istriku mendengarnya, dia akan sedih. Apa kamu tidak mengenaliku lagi? Aku Yu Mei. Kamu pasti mengenalku. Kalau kamu tidak mengenalku, kamu tidak akan menyelamatkanku. Pak Yo kami, memang pengusaha tampan, perari milia dan baik hati. Bukan hanya kamu, jika orang lain yang kesulitan datang, Pak Jo kami akan membantu mereka juga. Tidak. Aku tidak percaya. Aku Yu Mei. Utio. Mulai sekarang, jika ada orang seperti ini, Jean Gambiarcan Diamazut. Baik-baik. Apa katamu? Apa kamu bercanda denganku? Papa, Saillant. kapan Papa pulang? Nini, kalau begitu Papa tidak akan ke kantor hari ini. Papa akan menemanimu di rumah. Ya? Oh, Zutio. Kamu punya anak perempuan. Yo Tuo terlihat. Bejitu Bajia. Kenapa dia tersenyum begitu ceria? Selama 20 tahun bersamanya, aku tidak pernah melihatnya tersenyum seperti ini. Mbak, saya bilang, saya bisa lihat. Hubungan Mbak dengan Pak Yo kami tidak biasa. TAPI, seperti yang Mbak lihat, Pak Yo kami sekarang hidup, sangat bahagia, sangat senang. Miliki sedikit kesadaran diri. Jangan ganggu mereka lagi. Pergilah. Ya. Pergi. Aku sudah mencari Yo Tuo selama 10 tahun penuh. C'est 40 diaidup Bejitu Bajia. Orang yang berdiri di sampingnya, seharusnya aku. Kamu menyuruhku pergi? Mbak, jangan memaksakan kehendak dalam segala hal. Aku akan memaksakannya. Menurutmu, jika kamu pergi sekarang, apakah masih ada artinya? Ternyata kamu adalah pelakor itu. Gadis itu adalah anakmu dengannya, benar. Saya adalah istri Budi, istri yang sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun
merusak kehidupan kami saat ini. Pantas saja, saat Budi pergi dulu, kamu langsung mengundurkan diri dan menghilang. Camula. Yang merebut Budi, dari sisiku, Budi pergi. Karena aku, atau karena dirimu sendiri? Jika bukan kamu yang secara langsung mendorong Budi menjauh, bagaimana mungkin aku bisa melangkah maju untuk menyelamatkannya? Dulu Budi berniat mengakhiri hidupnya. Akulah yang menemukannya, menemaninya berobat, berjuang bersama. Baru kami bisa memiliki kehidupan seperti sekarang. Dan dia, karena pengobatan di masa lalu, kehilangan semua ingatannya. Ini masalahku. Jika bukan karena aku, Budi dulu tidak akan menempuh jalan ini. Dia juga tidak akan mengenaliku. Tapi aku rela menggunakan sisa hidupku untuk menebusnya. Devi. Jika kamu benar-benar tahu kamu salah, tolong pergilah. Jangan seperti sekarang ini, mengganggunya. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya memulihkan ingatannya. Dia pasti akan memilihku. Akulah wanita yang paling dicintainya. Bahkan jika Budi memulihkan ingatannya. Menurutmu, apakah dia akan memberimu kesempatan lagi? Aku yakin. Dia pasti akan memilihku. Paki, ada masalah. Pabriknya berhenti beroperasi. Cepatlah kembali. Bagaimana bisa berhenti beroperasi? Baik, aku akan segera kembali. Aku harus segera kembali, menjaga Budi, dan pabrik angin besar yang ditinggalkannya, menunggu dia memulihkan ingatannya. Aku akan membawanya pergi. Situasi pabrik angin besar saat ini, aku juga sedikit memahaminya. Jika aku jadi kamu, aku akan memperhatikan akuntan JMU itu. Urusan pabrik angin besar. Tidak perlu Camus ingatkan aku. Kamu tidak punya hak. Setelah aku menyelesaikannya, aku akan segera kembali membawa Budi pergi. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ada apa sih? Pabriknya baik-baik saja. Kok bisa berhenti produksi? Kas pabrik sudah habis. Semua orang bilang, Budi yang korupsi. Korupsi? Mana mungkin Budi korupsi? Aku tahu kamu dan akuntan Budi punya hubungan baik. Awalnya aku juga tidak mau percaya. Tapi beberapa hari setelah kamu pergi, pembukuan pabrik jadi tidak cocok. Akuntan Budi bilang kalau rugi. Tapi kamu juga tahu, pabrik kita beberapa tahun ini berkembang dengan baik. Budi itu orangnya bagaimana? Aku paling tahu. Dia tidak mungkin korupsi. Ada yang melihat Jia Decang membeli mobil di jalan. Kamu juga tahu, gaji pabrik kita mana bisa untuk membeli mobil. Karena kamu, pabrik sekarang belum dituntut lebih lanjut. Soal akuntan Jia, coba kamu lihat sendiri saja. Baiklah. Tapi aku mau perjelas dulu ya. Aku benar-benar percaya pada integritas Budi. Mengenai kenapa perusahaan merugi, aku akan cari tahu. Baiklah. Devi, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu bagaimana aku melewati hari-hari ini tanpamu. Bagaimana aku melewatinya? Bukankah aku sudah kembali? Budi. Beberapa hari ini di pabrik. Aku tahu apa yang ingin kamu bicarakan. Pak Direktur Wang datang menemuiku beberapa hari ini. Mereka... Apa yang mereka lakukan padamu? Mereka bersikeras memfitnahku, mengatakan bahwa aku mengkorupsi uang pabrik. Devi, kamu tahu diriku. Aku Jia Decang, seorang terpelaya. Aku berpendidikan. Apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan, aku tahu bedanya. Yang terpenting, pabrik angin kencang ini adalah hasil jerih payahmu, Dewi. Bagaimana mungkin aku mengkorupsi uang pabrik? Bukankah itu menyakitimu? Aigreko. Kita temui mereka. Devi. Jangan pergi. Jangan bertengkar dengan mereka demi aku. Bagaimanapun, aku orang luar. Kalau aku pergi, tidak masalah. Kamu masih akan berinteraksi lama dengan mereka. Aku tidak ingin kamu kesulitan karenaku. Budi. Di saat seperti ini, kamu masih memikirkanku. Lagi pula, Andi sudah pergi bertahun-tahun. Jika aku tidak menjagamu lagi, melindungimu, apakah aku masih manusia? Andi. APA, kali ini pencarian Joko tidak berjalan lancar? Ternyata itu Siti. Tapi Dewi, menurutmu di dunia ini, ada kebetulan seperti itu? Dulu Joko mau bunuh diri, dan kebetulan sekali, ditemukan oleh Siti ini? Maxudmu Diamant Bon JQ? Kejadian dulu itu. Sebenarnya, Joko dan Siti bekerja sama, memainkan sandiwara yang bagus. Tujuannya hanya untuk mengambil uang, dari pabrik Jaya Abadi dan pergi.
Ini juga menjelaskan mengapa pabrik Jaya Abadi, setelah bertahun-tahun beroperasi, masih merugi. Tidak. Tidak mungkin. Devi. Sudah sampai seperti ini, kamu masih mau percaya padanya? 10 tahun ini, bagaimana kamu melewati semua ini? Demi mencari Joko, aku tahu lebih dari siapapun. Tapi Joko malah membohongimu. Mengambil uang dari pabrik Jaya Abadi. Den Bersenang Senang di Ilua. Tidak mungkin. Joko bukan orang seperti itu. Dewi, apa kamu tidak percaya, atau tidak berani percaya? Kamu sudah menunggunya bertahun-tahun. Hari-hari ke depan, biarkan aku yang menjagamu. Budi, Jean-Gan Begini. Seumur hidup ini aku merasa bersalah pada Joko. Dulu aku tidak tahu. Sekarang aku tahu. Dia hidup dengan baik. Sisa hidupku hanya miliknya seorang. Budi. Kartu ini adalah bonusku selama 10 tahun menjabat wakil direktur pabrik. Ambil ini dan tutupi dulu kerugian pabrik. Masalah nanti. Kita bicarakan nanti. Mana bisa begitu, Dewi? Itu tabungan seumur hidupmu. Jangan khawatir. Kamu tutupi dulu kerugiannya. Sisanya serahkan padaku. Aku akan mencari Joko sekarang. Joko. Kali ini aku pasti akan membuatmu mengingatku. Apa yang seharusnya jadi milikku, akan jadi milikku. Bahkan pabrik Jaya Abadi pun. Cepat atau lambat akan jadi milikku. Aigreko, Sayan. Makan yang banyak ya. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya mengingat kembali. Dia pasti akan memilihku. Akulah wanita yang paling dicintainya. Suamiku, 2 hari ini, kamu merasa tidak enak badan? Atau teringat hal buruk? Atau orang yang tidak baik? Tidak ada. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Tidak apa-apa. Ayah dan ibu adalah orang terbaik. Keluarga kita tidak punya orang jahat kok. Sayangku benar. Ayah, ibu, aku sudah selesai makan. Boleh aku main di halaman? Boleh. Ati-ati ya. Sini. Sayan. Kamu yang memberiku. Dites à Interbage ya dan Teramant. Sepanjang hidupku ini, tidak pernah ada saat, selain 10 tahun ini, yang terasa lebih aman. Keluarga kita akan selalu bersama. Keluarga kita. Selalu bersama. Pak! Oh, Nini hilang. Bagaimana bisa hilang? Tadi, dalam sekejap mata, dia sudah menghilang. Semua orang sudah mencarinya, tapi belum ketemu. Pak! Maafkan saya. Menyalahkan diri sendiri sekarang tidak ada gunanya. Ada yang melihat Nini terakhir kali muncul di mana? Kata pengasuhnya, Nini 2 hari lalu dibawa pergi oleh wanita yang bikin masalah itu. Hei Yume. Yume? Ya, wanita gila ITU. Dia juga bilang kalau dia dan Pak Yo adalah suami istri. Kurasa aku tahu di mana Nini. Aigreko. Memisahkan mereka satu persatu. Anak manis, kamu baik sekali. Mata Bibi tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi, Bibi mengundangmu ke rumah. Untuk membantuku memilah kacang. Tidak apa-apa, ayah bilang harus. Saka menolong, kacang-kacang ini, Nini sebentar lagi, akan bisa memisahkannya semua. Kamu baik sekali. Benar-benar anakmu, begitu baik hati, dan menggemaskan. Kalau saja dulu, aku tidak melakukan kesalahan itu. Anak seperti ini, seharusnya memanggilku ibu. Kehidupan bahagia seperti ini, seharusnya menjadi milikku. Nini. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Mataku hanya sedikit lelah. Aku membantu Bibi. Memberikan bantuan tidak apa-apa. Hei Yume. Apa kamu sudah gila? Nini adalah putriku. Jika kamu mencoba menyakitinya lagi, aku pasti akan membunuhmu. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Aku hanya ingin melihat anak Pakzu. Seharusnya, aku juga bisa bersama Pak Yo, memiliki anak seperti ini. Baik hati seperti Nini. Dan menggemaskan. Apa yang kamu gilakan? Pak Yo sekarang adalah suamiku. Nini adalah anakku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka.
Sakit. Kenapa kamu tidak bilang? Saat kamu mengambil Youtuo dariku, merebutnya dariku, bagaimana dengan rasa sakitku? Awalnya, aku bisa saja bahagia sepertimu. Hei Yumei. Apa kamu tidak mengerti perkataan orang? Sudah kubilang, dulu itu kamu sendiri yang mendorong Youtuo pergi. Kamu yang memaksanya ke jurang keputusasaan. Kamu menghancurkan semua ini dengan tanganmu sendiri. Tapi jangan lupa, akulah wanita yang paling dicintai Youtuo. Tahukah kamu seberapa baik dia padaku? Québécois diapadaku. 1000 kali lebih baik daripada padamu, ratusan kali. Itu karena kamu hanya tahu mengambil. Cinta sejati adalah saling pengertian, saling membantu, bukan seperti kamu, yang serakah tak terbatas, mengambil nilai dari separuh lainnya. Kamu tahu betapa bahagianya Youtuo sekarang. Betapa bahagianya kami bertiga. Jika kamu benar-benar mencintainya. Tolong pergi. Jangan ganggu kami lagi. Mengganggu. Kalau saja Youtuo tidak amnesia, kamulah yang mengganggu hidup kami. Mama, aku takut. Tidak apa-apa. Nini. Nini tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tadi Bibi minta Nini memilah kacang. Pasti Nini tidak memilahnya dengan baik, makanya Bibi marah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Nini. Terakhir kali, aku dengan jelas sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kenapa kamu tidak mau mendengarkannya? Zucio. Aku tidak pernah berpikir kamu akan memperlakukanku seperti orang asing. Aku tahu kamu sudah melupakanku. Aku Yumei, Ucio. Akulah di dunia ini yang paling mencintaimu. Percayala padaku, Ucio. Saat kamu pergi dulu, kamu membawa sebagian diriku bersamamu. Aku berkeliling seluruh kota. Studio foto. Untuk akhirnya menemukan negatifnya. Aku tahu kamu sudah melupakanku. Tapi aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuatmu mengingatku. Yumei. Zucio. Kamu mengingatku. Apakah ada kemungkinan bahwa sejak awal, aku tidak pernah melupakanmu? Apa katamu, Ucio? Maksudku, sejak terakhir kali kamu datang menemuiku, aku sudah mengingat semuanya. Sepertinya aku sudah mengingat semuanya. Karena kamu sudah mengenaliku. Kenapa? Kamu tidak mau mengakuinya? Aku takut akan memengaruhi Hong Ying. Takut Hong Ying akan mengkhawatirkanku. Takut Hong Ying akan mengira aku akan meninggalkannya. Dan lebih takut lagi, akan kehilangan keluarga bahagia yang kumiliki sekarang. Apa katamu? Apa kamu belum mengerti? Sekarang padamu, aku sudah tidak punya sedikit pun cinta. Jika bukan karena dulu, aku menumpuk kekecewaan. Jika bukan, karena kamu memaksaku ke jalan buntu, bagaimana mungkin aku bisa mengambil langkah itu? Zucio. Apakah kamu begitu membenciku? Aku tidak membencimu. Yang ku benci adalah diriku yang dulu. Tidak tahu baik buruk. Yang gagna ta eu membri ton pas enti. Itu salahku. Aku bersedia menebusnya seumur hidupku. Agar kamu tahu betapa aku menyesalinya. Jika kamu benar-benar menyesal, kamu seharusnya benar-benar menghilang dari duniaku. Biarlah ku beritahu, Yumei, betapa aku membenci diriku yang dulu. Sebanyak itulah aku menghargai hidupku sekarang. Yumei, ku mohon padamu, menghilang dari duniaku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Yumei, kamu terlalu lama terjebak dalam obsesi. Sudah waktunya untuk melepaskannya. Melepaskannya? Kamu menyuruhku melepaskannya? Aku benar-benar lelucon. Decang selalu bilang. Kalian berdua bersekongkol. Sekarang kulihat. Dia tidak salah sedikit pun. Kalian berdua merencanakan sesuatu terhadapku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? De Champ-Benard. Selama ini, akulah yang salah. Aku tidak melihat wajah asli kalian. Hong Ying, jangan bicara lagi. Benar dan salah akan dinilai oleh orang lain. Yumei, terakhir kali kamu datang menemuiku. Aku menyuruh seseorang menyelidiki pabrik angin besar. Di pabrik ini, defisit selama bertahun-tahun. Biang keladinya adalah Jia de Champ. Lihat sendiri. Sampai sekarang, Camus Mazi Manguina de Champ. Jika tidak ada Decang, aku tidak akan bisa bertahan.
Ayo kita pergi. Bergie. Bima, kita tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Kalian berutang padaku. Aku akan mengambilnya kembali sedikit demi sedikit. Agus, kamu benar. Selama ini aku yang salah. Zari. Tidak ada kata terlambat untuk melihat dengan jelas sekarang. Hari-hari kita ke depan belum tentu lebih buruk dari Bima. Sekarang adalah masa yang tepat untuk memulai bisnis. Bima hidup nyaman beberapa tahun terakhir ini hanyalah karena keberuntungan. Agus, Apa maksudmu? Pabrik Dafeng telah merugi bertahun-tahun, bukan hanya karena Bima menggelapkan sejumlah besar uang saat itu. Tapi juga karena industri pabrik Dafeng saat ini terlalu ketinggalan zaman. Kita gadaikan pabriknya. Mulai bisnis baru, tidak lama lagi, kita bisa membangun perusahaan baru yang bukan miliknya Bima. Memulai bisnis. Tapi memulai bisnis sekarang sangat sulit. Kita juga tidak mengenal siapapun. Zari, kamu lupa. Aku kembali dari ibu kota provinsi. Pak Wang dari grup investasi dan konstruksi provinsi. Dia adalah kenalanku. Dia punya proyek bagus sekarang. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Selama kita membawa uangnya ke sana. Itu pasti untung tanpa rugi. Nanti kita pergi ke Kyoto bersama. Biar Bima lihat. Tanpa pengaruhnya, kamu bisa hidup lebih baik. Benar. Tapi, Pabriknya, milik semua orang. Jika kita menggadaikannya, apakah mereka akan tidak senang? Bukankah kukap jika kita tidak memberitahu semua orang? Dana ini belum masuk. Agus, Kamu kembali. Aku tidak bisa menemukanmu beberapa hari ini. Zari, kenapa kamu panik? Masa aku bisa kabur? Bukan begitu. Bukankah? Para pekerja menunggu gaji mereka, dana belum masuk. Dana proyek kali ini memang ada sedikit masalah. Tapi jangan khawatir. Aku sudah menyelesaikannya 2 hari ini. Dana proyek kali ini langsung berlipat ganda. Benarkah? Lalu, kapan uangnya akan masuk? Bisa sampai hari ini. Tapi pihak kota bilang akan memberi kita uang tunai. Uang tunai? Lalu, apakah itu aman? Begini pikiranku, bukankah pabrik kita baru saja mendapat sebuah jeep? Aku akan menjemputnya sendiri dengan mobil. Sekarang kamu bisa tenang, kan? Baik. Wanita bodoh ini benar-benar mengira aku memberinya investasi apa. Pabrik ini sudah kukuras habis dengan penipuan. Belum lagi, bahkan mobilnya pun berhasil kuhalau pergi. Selamat tinggal, pabrik Dafeng. Dwi Lestari, apa yang sebenarnya terjadi? Uang di rekening kita mana? Para pekerja masih menunggu gaji mereka. Tadi ada yang bilang, pabrik kita akan diambil alih. Katanya pabrik kita digadaikan. Apakah pabrik kita ini digadaikan oleh Budi Santoso? Jangan khawatir, jangan khawatir. Gaji akan segera cair. Manjne Mazala Gadeini. Decang melakukan ini demi kebaikan pabrik kita. Mulai hari ini, kita semua akan kaya bersama. Dwi Lestari, apa katamu? Gawat, gawat. Aku baru saja melihat Budi Santoso membawa buku rekening perusahaan pergi ke luar kota. Habislah. Dia mau kabur. Tidak mungkin. Decang tidak mungkin melakukan itu. Buku rekening perusahaan itu ada di brankas saya. Ternyata benar-benar kosong. Lihatlah, hari ini, dia mengambil semua uang. Kamu akan mencelakakan kami. Aku tertipu. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Pabrik Dafeng telah digadaikan. Tolong segera pergi. Pabrik digadaikan. Lalu bagaimana dengan gaji kami? Kembalikan gaji kami. Aku salah. Dengan melakukan ini, aku mencelakakan kalian dan diriku sendiri. Joko Pratama. Bapak Direktur Joko. Kalian. Datang untuk menertawakanku? Semua orang ada di sini. Kamu pengkhianat. Uang yang dia korupsi sudah berhasil saya kejar kembali. Bagian yang sudah terpakai Akan saya ganti un truc semua orang. besok, gaji akan dibagikan kepada semua orang. Bapak Direktur Joko. Ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Atas nama seluruh warga pabrik Dafeng, saya membungkuk padamu.
Joko Pratama, aku salah. Aku seharusnya percaya padamu. Devi Lestari. Hari ini, kamu hampir mencelakakan semua orang di pabrik Dafeng. Sintamu. Telah sepenuhnya membuatmu terdistorsi. Penyesalan seumur hidupmu adalah hukuman terbaik untukmu. Shh.